Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini kita mulai lagi pelajaran berikutnya, yaitu membuat grafik dengan menggunakan MATLAB. Nah, di sini kita belajar membuat grafik dua dimensi pada hari ini. Jadi, ini dia, ini nanti bisa dibaca teorinya. Saya hanya langsung lanjut ke bagian cara menggunakannya. Ini semua fungsi-fungsi dari grafik bisa dibuat dengan plot, itu yang dengan aksis biasa, bisa dengan log-log. Log-log ini artinya logaritma yang sumbu X logaritma, yang sumbu Y logaritma. Kalau yang ini semi log X berarti yang sumbu X-nya aja yang logaritma, sementara yang sumbu Y-nya tetap seperti biasa. Kemudian semi log Y ini untuk sumbu Y-nya yang logaritma. Kemudian batang, kalau bar grafik batang, kalau star yang bentuk tangga, polar yang bulat. Ini menggambar dengan arsiran. Nanti masing-masing kita bisa melihat fungsi dari cara membuat grafik masing-masing. Oke, ini semua bisa dilihat. Nah, di dalam plot ini kan bisa ditambah berbagai macam dengan atribut yang untuk sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini warnanya apa, ini untuk yang mau ditampilkan apa, rumusnya, fungsinya apa, ini fungsinya fx dan lain sebagainya. Untuk tabel warnanya ini bisa dicari, tinggal di Google aja atau di dalam aplikasi MATLAB juga biasanya ada. Ya disingkat, tapi warnanya sudah ada. Umumnya disingkat dengan huruf pertama dari nama warna tersebut. Kemudian kita juga grid on, menampilkan garis-garis antara setiap data di grafik. Nanti di praktek akan kita lihat. Nah, dan ini bisa dibaca lagi untuk diulang-ulang. Oke, ini contoh pertama. Akan saya jelaskan langsung di MATLAB. Ini saya copy. Oke, copy. Kemudian kita pastekan ke MATLAB. Ini sebagian sudah ada. Yang ini kita tutup dulu. Nanti penjelasan untuk berikutnya. Ctrl R. Tutup sekaligus, jadi semuanya tidak berfungsi. Kita buat yang baru di atas. Ctrl V. Ya, sudah ada. Oke, ini penjelasan. Kalau sudah ada tanda persen ini berarti dia tidak akan dieksekusi, hanya keterangan biasa. Grafik Y sama dengan A sin X. Oke. Kemudian CLC untuk membersihkan layar. N input, jumlah periode yang diinginkan, kemudian ini nilai N yang akan dimasukkan. Ini nilai N yang sudahnya, makanya kita perlu CLC karena sudah ada data sebelumnya. Ini kalau kita eksekusi, biasanya ada dua, CLC dan clear. Oke, kalau kita eksekusi, dua-dua yang di sini dengan yang di sini akan terhapus. Satu-satu kita eksekusi, jadi biar tahu. Ini kita eksekusi secara satu-satu baris. Ya. Yang pertama yang akan dihapus dengan CLC. Ini kecepatannya tergantung dari komputer, ini lambat. Oke, yang bagian ini yang dihapus ya. Ini artinya clear comment.
Ini adalah comment window, semua komen yang sini dihapus. Jadi CLC kalau clear menghapus semua variabel yang sudah tersimpan sebelumnya. Ini hilang variabelnya, jadi kita input baru. Nah, kalau ini saya jelaskan dulu baris per baris. Ini prosesnya. Prosesnya nilai X diberikan seperti yang kemarin di array variabel array 1 dimensi, dimulai dari 0 sampai dengan 2 kali pi n. Kemudian intervalnya 0,01. Nah, kalau ini dieksekusi, maka kita akan mendapatkan nilai. Ini dulu, masukkan berapa. Ini n-nya kan belum ada, n-nya di input di sini. Nah, n-nya kalau kita kali, katakanlah kita buat, saya lihat dulu biar nanti sesuai dengan di buku. Periodenya 2, amplitudenya 12. Oke. N-nya kita buat 2. Kemudian periodenya, amplitudenya di sini A. A itu 12. Nanti kita ganti lagi. Nah, ini kita tidak. Oke, kita eksekusi. Maka sudah masuk nilai X, nilai Y-nya sudah ada. Ya. Nilai X itu ada 1 sampai dengan 1257 data. Kemudian, nah ini ada kesalahan. Waktu di copy dia nilai. Ya. Nah, sekarang kita plot outputnya. Ini proses, selalu ada tiga tahap ya, proses input, kemudian proses perhitungan atau lain sebagainya di sini, kemudian output. Kita plot. Oke. Nah, inilah grafik yang terbentuk masih kosong. Oke. Nah, ini dia kira-kira. Nah, bagaimana untuk menambahkan ini X label, Y label. X label untuk memberikan label pada sumbu X. Ini kita lihat. Ini kita eksekusi lagi. Kita lihat perubahannya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Ya. Sudah ada labelnya. X aksis, Y aksis, X aksis, Y aksis. Sini. Kemudian berikutnya detail dan grid on sekali kita buat ini. Sekarang kita lihat di sini masih polos, nggak ada gridnya. Kemudian kita lihat titelnya judul dan grid on. Nah, kita lihat hasilnya. Ya, sudah ada grid yang ditampilkan, kemudian sudah ada judulnya. Oke. Oke, ini tadi kita buat nilai X-nya mulai dari 0 sampai dengan 2pi kali periodenya 2. Ya. 2pi periode. Jadi kita lihat datanya itu, kalau kita lihat, nah mulai dari 0
dengan interval 0,01, 0,01, 0,2, 0,03 dia ada sampai dengan 100.257 data, 12,56 datanya sampai segitu. Jadi kita lihat kembali ke grafik yang ditampilkan. Ya, sekitar 12, sekian di sini ya datanya. Begitu juga dengan sumbu Y. Nah, untuk mengeksekusi dengan periode yang berbeda dan amplitude yang berbeda, kita ganti saja ini dengan N. Kemudian ini kita ganti dengan A. Sesuai dengan input yang kita berikan. N itu sama dengan input jumlah periode. A input amplitude. Jadi kalau kita eksekusi, sekarang tidak tergantung lagi nilai periode dan amplitude yang di sini. Jadi kita bisa ganti. Nah, ini perhatikan, ininya masih variabel yang sebelumnya. Sementara di sini sudah langsung terhapus sebelumnya karena sudah ada komen di CLC. Nah, sekarang kita masukkan periode tadi, kita masukkan 2, sekarang kita masukkan 4, kita coba enter. Kemudian amplitudenya 12, kita kasih 24. Kita enter. Ini langsung dieksekusi. Kita cuma memasukkan nilainya. Ini sudah artinya sudah jalan. Yang kita lihat di sini dimasukkan nilai N4. Nah, karena tadi memang kali 2, N dari 2 saya kali 4, semua datanya menjadi lebih banyak. Dan kita lihat grafiknya. Ya. Datanya sudah 2 kali lipat. Jadi periodenya ada 4. 1, 2, 3, 4. Oke. Ya, ini kalau ini bisa kita upload sesuai dengan keinginan kita. Begitu juga dengan judul-judulnya. Itu semua bisa diganti. Diganti judulnya di bagian ini, bagian ini. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Siapa? Oke, kita lanjutkan satu contoh lagi. Nah, ini tadi sudah kita lihat langsung hasilnya. Kemudian grafik garis beberapa fungsi pada ini ada 2 grafik ya. Ini seperti ini. Coba kita lihat yang lain. Kita lihat yang lain. Itu prinsipnya sama, hanya menambahkan berapa grafik aja. Yang lebih bolehlah yang satu kita coba dua grafik. Ini ada 2 garis. Kalau yang lain nanti silakan dicoba, dilihat. Ini kita copy, grid on. Oke, kita copy. Dulu. Sebelum kita copy, yang ini kita nonaktifkan. Oke, Ctrl R, dia jadi sekaligus. Kemudian kita selipkan di antara 2 program ini. Copy. Nah, oke. CLC saya tambahkan satu lagi, clear.
untuk menghapus ini. Kemudian inputnya A, amplitude untuk grafik A, amplitude untuk grafik B. Kemudian input lama pengamatan. Ini nggak jalan, harus diganti dulu. Ini tanda petik, kalau kita copy biasanya dia dapatnya lain. Oke. Kemudian prosesnya, waktu T diberikan 0 dengan interval 0,01 sampai dengan N. N tergantung dari berapa input yang kita berikan di sini. Lama pengamatan berapa waktunya. Nah, untuk grafik 1, Y1 sama dengan A, nilai A ini nanti dikali dengan sin 3 kali waktu. Nah, waktu ini nanti kita lihat di sini berapa diberikan. Contohnya 5, ya. Amplitudo A 3, amplitudo B 5, lama pengamatan 5. Oke. Kemudian kita eksekusi, kita jalankan programnya, kita cek lagi ada yang salah. Nanti kalau misalnya ada yang salah, pasti dia akan diberikan peringatan. Misalnya ini, kita tambahkan 1 koma di sini. Nah, nanti lihat baris ke-30, kolom ke-9. Ini lokasi titik ini. Jadi kita eksekusi, dia akan ditemukan kesalahan. Nah, kecepatan eksekusi ini tergantung dari lihat diberikan tahu kesalahan pada baris ke-29 kolom ke-30. Ini kolom ke-9 baris, kita klik di sini, dia akan kita dibawa ke rupanya di sini sudah ada kesalahan yang lain ditemukan. Ini kolom ke-30, ya. Kita lihat, kalau kita geser satu kolom, kita geser, dia akan diberitahukan di sini sudah ini di status barnya. Jadi ini kita rubah lagi. Ini sudah benar. Kemudian kita jalankan lagi. Nah, baru didapat kesalahan yang tadi kita buat. Kolom baris 30, baris 30, kolom 8. Ini kita hapus. Nah, ini sudah benar. Kita jalankan lagi. Oke, masukkan amplitude. Amplitudenya kita berikan 3. Ini akan ke sini. 3, enter. Dia nilai A-nya langsung jadi 24, kemudian ini 5, enter. Ini masih yang lama, belum masuk yang baru. Ini waktu pengamatan 5. Kita enter. Oke, ini berubah sesuai data baru. Kemudian kita lihat grafik yang ditampilkan. Nah, ada 3 grafik. Yang pertama, nah ini kita nggak tahu yang mana grafik A, yang mana grafik B. Untuk mengetahui grafik yang mana grafik A, yang mana grafik B, kita bisa menambahkan dengan menambahkan legend dari grafik tersebut. Ini saya copy dari di sini. Legend.
Legend grafik ada 2, berarti YL sama dengan grafik A Y1 ya, Y1 grafik A, Y2 grafik B. Jadi ini tidak ada. Ini waktu. Mana waktunya? Y1 B. Ya, di sini sudah terlihat legendnya muncul. Y1 yang warna biru, Y2 yang warna merah, dan waktu pengamatan nih. Ini bisa aja kita rubah waktu. Nah, berikutnya kita lihat yang lain. Kita lihat ini hanya beda jenis grafiknya aja. Oke, ini grafiknya bar, jadi grafik batang ya, bukan plot. Yang tadi membuat grafik dengan plot, yang ini dengan batang. Oke, kita lihat lagi. Oke, ini hanya jenis-jenis grafik. Nanti silakan dicoba, dilihat. Oke, silakan dicoba. Ini jenis grafik juga polar. Caranya sama, cuma beda jenis grafik. Kemudian oke. Itu dengan berbagai variasi memunculkan memberikan tanda-tanda pada setiap datanya. Nanti sekalian dicoba dari ini yang untuk log ya, untuk logaritma. Jadi print yang ini adalah log. Jadi untuk X dan Y datanya adalah dalam bentuk logaritma. Nah, ini yang terakhir menampilkan grafik 2 tapi dia pada dua yang terpisah. Nah, ini dia contohnya. Ini grafiknya tidak disatukan seperti yang contoh sebelumnya, teman dipisah. Jadi caranya dengan subplot. Ini kita lihat di sini tadi. Ini sudah saya copy sebelumnya. Ini kita tutup. Ctrl R. Kemudian yang ini kita buka. Ctrl T. Oke. Nah, ini penjelasannya.
inputnya sama seperti tadi, amplitudo, kemudian nilai X-nya berapa, yang untuk fungsi Y, untuk ini ada dua grafik, fungsi Y1, Y2, kemudian subplot 211 plot X Y1B ya. Ini untuk bagian yang pertama, ini untuk bagian yang kedua. Oke, sekarang kita eksekusi.